Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat semuanya. Ini udah episode volume ke 2, 3, 4. Ini kelima nih kalau nggak salah nih. Kelima kalau nggak keenam. Kelima. Soalnya Lima. lama kita udah record banyak nih soalnya nih. Dari sebelum-sebelum ini kita udah ngebahas event segala macem. Di sini masih bersama Mas Alam. Yoi. Salah satu apa kalau kata lu bahasa lu? Promotor. Bukan Apa? promotor. Apa bahasa lu? Buruh. Buruh. Buruhnya Temu Kreatif katanya. Iya. Buruh founder. Bahasa kerennya founder soalnya. Bahasa keren masih sama Mas Alam. Nah, dari kemarin nih, dari awal kita udah bahas per eventan duniawi. Iya. Perhatian gue tertuju pada si payung besarnya, Apa tuh? Temu Kreatifnya. Oke, ini nggak ada yang mau minum nih. Nggak ada, minum aja. Gue minum nih. Minum aja minum. Si Temu Kreatifnya. Temu Kreatif dimulai di 2020 berarti. 2020. Officialnya tanggal berapa tadi? Maret ya? Maret. Maret. Lu antara 21 apa 28? Berarti Maret 2020. Gue cek ya. Oh, dia mau detail ternyata teman-teman. Nah, di Maret 2020 berarti kalau sampai sekarang sekitar 2 tahun. Jalan 3 tahun. Maret besok. Iya, Maret besok 3 tahun. Oke. 21 Maret. 21 Maret. 21 Maret. Oke. Udah banyak bukan Mantan gue 28 Maret. Goblok. Gua enggak ke arah sana. Niatnya ke arah profesional malah bahas mantan anjing banget ya. Apa 28 Maret mantan lu apa ulang tahun maksudnya? Iya. Jadi gue tuh kenapa gue 21 Maret? Sebenarnya karena gue ini hadiah buat mantan lu sebenarnya? Enggak. Oh, bukan. Gua kira Temu Kreatif. Dikasih. Gue karena mantan yang 28 Maret tuh udah mantan banget. Iya, enggak maksud gua. Itu udah SMP cuy. Ya dia ulang tahun. Pacar pertama gue tau. Tuh ngapain aja kalau boleh tahu? Datang ke sekolah 1 jam sebelum dia masuk. Itu ngapain? Enggak mungkin main congklak kan? Enggak mungkin. Ngobrol. Main gunung. Oh, Ngobrol. Ngomongin tugas. Cuman. Enggak bisa cuy. Nggak bisa CCTV. Iya, parah CCTV di mana-mana. Percaya Terus aja gue. abis itu kalau pulang sekolah sampai maghrib ngobrol dulu di bangku. Sampai maghrib di sekolah. Anak SMP. Anak SMP gue kayak gitu. Oh iya. Iya. SMP gue tuh selesai jam 4. Habis itu kita main bola sampai maghrib. sampai maghrib. Oke. Menarik. Itu bukan SMP murah pasti gue tahu. Soalnya kan SMP murah udah diusir satpam ya. Nah ini, itu tadi gue curiganya malah Temu jadi kado buat mantan lu ya? Sebenarnya enggak sih. Tapi gokil juga. Lu bayangin gak? Lu punya cewek terus hadiahnya promotor. Tapi waktu itu jadi masalah sih sama teman-teman gue. Kenapa sih lu ngeyel banget harus tanggal segini gitu? Oh iya? Iya. Tapi ada faktor mantan lu itu yang lu masukin dalam enggak, gue tanggal Temu. Gue pengen nginget tanggalnya aja enak. 1 Januari juga enak tuh, nggak harus Maret. Itu 21 Maret kan? Nah, sebenarnya gini. Ini tai nih. Feeling gue udah jelek nih. Itu tuh ulang tahun gue. Tapi bukan tanggalnya. Tanggal kali bulan, ketemu 21. Oh, ada filosofinya. 7 kali 3, 21. Respect. Tuh, buat teman-teman kalau orang udah punya idealisme bisa dibuat sendiri tuh enak nentuin tanggal apa segala macam juga. Lu baru berproses, jangan sosokan dong. Jangan sosokan mau buat ini sesuai ini tai. Kan gue tuh 070300. Angkanya 070300. Oke. Itu tuh kalau mau ngadu tanggal segitu. Nah, tadi gue bilang ke lu kalau gue tuh kepo sama Temu. Iya. Di luar honestly konser segede itu. Oke, terima kasih. Ya kan? Terima kasih. Kita tarik mundur nih. Iya. Kok lu bisa senekat itu sih buat Temu? Gue pengen apa ya istilahnya? Apa? Gue belum menemu kalimat yang tepat sih. Jujur aja ini baru mikir gue. Kalau gue nanya ini sebuah approval lu terhadap kehidupan, iya apa enggak? Apa terlalu lebay? Terlalu lebay sih. Enggak berarti? Kehidupan masih sangat luas. Oke. Terus apa dong? Apa aja? Lu buat Temu menurut gue cukup berani ya. Di luar matematika. Iya. Ya, memang sangat berani. Nah, keberanian lu datang dari mana? Mikirnya lama guys. Dia kaku, padahal tadi off record ngobrolnya cas-cus aja. Gimana tuh? Apa yang membuat lu percaya nggak kalau gue senekat itu dan akhirnya menggambling Temu dengan matang itu berawal dari sebuah rasa sakit dan kenekatan. Oke, bisa diceritain nggak rasa sakit itu bentuknya? Dikit ya, spill dikit ya.
Gak usah yang deep amat. Ya kalau mau deep alhamdulillah. Nggak sih, gue pernah yalah. Jadi alay ya anjing. Gak apa-apa lanjut aja, seru ya gue. Lu tuh terlalu banyak memilah kata di kepala lu, jadinya random. Gue pernah diremehin doang sih. Lu pernah diremehin? Gue pernah diremehin. Oke, berarti kalau gue bilang temu approval bener dong. Lu buat ini untuk approve terhadap siapapun itu, anjing gue bisa nih. Bukan sebagai gue bisa sih, Tapi lebih jahat daripada itu gue pengennya. apa? Bikin dia nyesel. Iya. Tapi berarti nama orang yang yang ngeremehin lu sampai sekarang lu masih inget? Mukanya masih inget? Ingat banget lah. Sekarang orangnya di mana? Di rumahnya lah. Orangnya di rumahnya. Di rumahnya. Oke. Ini udah mulai deep nih. Gue dari tadi sebenarnya deg-deg seru nih. Ini gue ngerinya ada nama yang kesebut aja nih. Nah, Temu mulai apa ya? Di develop. Lu bilang tadi Temu di develop cukup, bukan cukup ya. Sangat-sangat proper lah. Lu ngedevelop Temu. Event pertama Suddenly Gigs. Gigs. Itu ada 2 volume. Udah 2 volume sekarang. Ada 2 volume, lalu ke Honestly. Belum, abis itu kita nggarap banyak kolaborasi. Dan terakhir kita kolaborasi sama Sugi Bornean. Yang ada di Semarang bukan sih? Bukan, kita ngegarap tur Jawanya mereka. Tur Jawa? 8 kota. Kalau yang di Semarang tuh apa? Yang di Semarang sorry yang mana ya? Yang ini, yang Yahya sama Swin. itu solois dari Jakarta dan Bandung. Itu dia tour. Dia jadi gini, dia pengen tour tapi dia pengen minta tolong Temu untuk buatin pilot project. Oh. Oke. Berarti dari apa namanya? 2 event pertama, event pertama terus ngegarap banyak project kolaborasi. Iya. Baru ke Honestly. Iya. Gua ngelihatnya kan ya kalau gua kan awam ya, orang nonton band-bandan doang ya. Iya. Yang gua tahu nama-namanya itu aja. Promotor, IO apa segala macam. Ini gue tahu nih dari lama nih. Temu cukup muda untuk sampai bisa buat Honestly segede itu. Bener. Perjalanan apa yang membuat lu seberani itu sampai kita let's say patokannya Honestly deh. Oke. Apa sih yang lu cari? Duit lah. Padahal di volume sebelumnya gue kalau nggak untung nggak apa-apa, yang penting branding. Sebenarnya gini. Ini gue terlalu deep nanya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kan mau gue jawab. Gue masih mampu ngejawab kok ini. Honestly itu to be honest bukan menjadi kantong utama yang bakal kita keruk. Oke. Secara materi. Pertama ini seharusnya itu Honestly itu menjadi project pertama kita. Tapi gagal karena corona. Oke. Terus yang kedua sampai tahun kedua ini alhamdulillah Honestly bakal menjadi project terbesar kita secara skala. Oke. Selain masalah materi, gue tuh cuma pengen menyampaikan beberapa pesan juga bahwa Temu itu sangat capable untuk event sebesar ini loh. Oke. Terus? Gue pengen ngomong itu. Pertama, makanya gue ngomong branding itu penting. Oh, oke. And then? Nah, yang kedua, secara internal, pada akhirnya nanti gue bisa ngoreksi nih. Oh, anak-anak gue udah oke nih, segini. Oh, kurang ini nih. Oh, ini terlalu over nih. Oh, ada bahan evaluasi. Iya. Kalau emang kita ngelihat di dalam tim gue udah ada guideline untuk jangka menengah dan jangka panjangnya. Dan kita bisa milih dari situ. Oke, berarti karena kan Temu anak kemarin sore banget ya. Bener, gue akuin. Temu tuh anak kemarin sore banget. Bisa dibilang anak kemarin sore karena menurut gue patokannya konser segede itu sih. Mungkin kalau konsernya nggak segede itu, nggak dianggap anak sesore itu gitu, maksudnya paham sih? Paham, ngerti. Tapi di luar itu emang anak kemarin sore juga baru tahun 2020. Ya baru 2 tahun, running 3 tahun kan? Iya. Oke. Nah, tadi gue ngobrol off the record, lu bilang ke gue bahwa ini jadi rada serius nih podcastnya. Lu ngomong ke gue bahwa ketika ada orang yang butuh sama lu, entah apapun, ilmu, link apa segala macam, lu bakal ngasih sebisanya lu adalah semaksimalnya lu bisa ngasih. Iya. Gua ngeliat dari sisi awam dan bisnis, lu kan kayak ngasih dapuran lu kan berarti. Lu dapur gua gitu.
Oh iya. Nah, kan kelihatannya kayak gitu ya. Apa yang bikin lu nggak apa-apa gue share aja, emang kenapa? Itu apa? Emang kenapa? Enggak. Ini gue orang awam nih ya. Ah. Gue berusaha, gue tuh setuju sama apa yang lu lakukan. Heeh. Tapi gue berusaha ada di sisi yang lain. Oh iya. Gue berusaha di sisi yang Iya lain. iya. Misalnya gini, misal orang yang lu kasih tahu ternyata jadi saingan lu dan jauh lebih gede dari lu. Jalan rezekinya nggak sih? Lu nggak ngerasa terusik berarti? Iya, berarti kesalahan gua dong sama apa yang gua lakukan dengan tim gua. Kenapa tidak bisa sebesar itu? Oke. Soalnya gue pernah dapat pepatah gini lah. Orang yang ilmunya dikit, itu ngekip ilmunya abis-abisan. Nggak mau di-share takut keselip apa segala macam. Tapi orang yang ilmunya luas luar biasa, malah mau nge-share apapun. Menurut gue itu ada di lu. Nah, gue tuh pengen. Terima kasih. Dan gue setuju apa ya? Gue sangat-sangat mendukung dan setuju ketika ada orang yang mau nge-share semua ilmunya. Karena nggak semua orang punya kesempatan untuk nyicipin apa yang lu cicipin. Ya. Ya kan ya? Lu bisa ngeringkes apa yang lu dapet untuk dikasih ke orang. Pokoknya intinya lu nggak harus tahu proses gue kayak gimana, tapi lu jangan gini ya. Iya. Lu kan bisa ngeringkes itu kan sebenarnya. Lu bisa ngeringkes itu. Itu menurut gue cukup mulia, tapi ya itu tadi gue berusaha untuk ada di seberang lu. Gue bilang, anjing, kasarannya kalau gue buat gudeg, terus lu pengen tahu resep gue gitu. Dan gudeg gue posisinya lagi rame-ramenya. Iya. Mungkin kalau otak-otakan si jahat sih gue nggak mau nge-share sih. Ngapain anjing, ntar kesaingin apa segala macam. Nah, jawabannya menurut gue, kalau orang denger terlihat sangat-sangat apa ya? Ini bener gak sih gitu? Nggak sih, lu gak tau gak sih lu? Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang temu rancang untuk keberhasilan industri di kiri kanannya gitu. Iya. Apalagi di event ya, kita ngomong event ya. Iya. Gue nemuin banyak orang yang buat sesuatu, tapi nggak banyak gue temuin orang yang kepengen nge-share apa yang dia dapat atau apa caranya dia sampai di titik itu. Oke. Nah, lagi-lagi tadi balik temu bisa dibilang akselerasi sampai di titik, kan cepet banget kan? Iya. Akselerasi, walaupun nggak ada sih patokan lu sukses tuh 4 tahun minimal, 5 tahun nggak ada sih memang. Tapi cukup mudah untuk buat Honestly konser tanggal 20 Oktober. Iya. Line up-nya gila-gila, artis top ibu kota lah, artis top Indonesia didatengin ke Jogja dengan harga tiket tidak seharusnya menurut gue, murah banget soalnya. Oh ya teman-teman, kalau mau nonton bisa langsung ke IG-nya Honestly Konser, terus di bio-nya tuh ada menjelang temu ya, .com. menjelangtemu.com. Nanti di link ke situ, harga tiket apa segala macam bisa dibeli. Fasenya udah reguler sekarang, di tahap reguler, udah lu pada rebutan dah. Nah itu udah sampai di titik itu, lu masih mau nge-share ilmu lu gitu. Lu menganggap diri lu gede gak? Enggak lah. Nah, gue ngeliat lu gede. Gue ngeliat lu gede, tapi lu gak ngerasa lu gede. Berarti ada tujuan lebih besar dari ini. Gue selalu masih sampai sekarang masih ngerasa gue tuh anak kemarin sore. Oh ya? Di Jogja itu masih ada banyak orang keren menurut gue. Ada Mas Gervian, ada Mas Suryo. Mas Gervian Muha bukan sih? Mas Gervian itu yang punya Hektik Kreatif. Ada Mas Suryo yang punya Oka Kreatif. Terus ada Mbak Sita yang punya FOH. Terus ada banyak orang-orang vendor yang keren. Ada dari vendor Volcano, ada Mas Omi, ada Mas Aldo. Terus dari vendor Blue Production itu ada Mas Adrian, ada Mas Momon. Itu orang-orang keren sih. Tapi kalau gue tanya, orang-orang itu ngajarin lu all out ya? Ngajarin. Padahal kan tuh orang udah gokil-gokil ya? Iya. Orang baik semua. Oke. Ada anak baru datang nyari ilmu, sama dia dirangkul segitunya. Ya nggak? Iya. Pencarian itu cukup menyakitkan apa mulus? Pencarian lu nyari ilmu ini. Tidak ada yang mulus ya. Nggak mulus berarti? Tidak ada yang mulus. Ketemu orang brengsek juga banyak berarti? Banyak. Soalnya gue yang jadi di pembahasan podcast ini, gue pengen di volume ini tuh gue pengen teman-teman yang dengerin mungkin lagi ngebuat PH atau lagi ngebuat IO promotor apa segala macem, yang mungkin ini ranahnya kreatif dulu ya. Iya. Ranahnya kreatif, yang dia pengen buat kecil-kecilan. Gue pengen lu tuh bukan ngasih tahu bahasanya, sharing tentang apa sih yang harus dilakuin orang-orang ini, attitude seperti apa yang harus dibangun apa segala macam. Soalnya menurut gue attitude nomor 1 sih. Teman-teman boleh sepakat atau enggak, cuma gue pengen ngomong gini.
ada baiknya untuk tidak banyak ngomong. Tidak banyak apa? Tidak banyak ngomong. Oke. Yang harus banyak? Yang harus banyak duit. Duitnya. Yang harus banyak Gini. modalnya. Kenapa kok aku bilang nggak banyak ngomong? Karena ketika kita semakin banyak ngomong, presentase untuk kita salah ngomong semakin besar juga. Betul. Setuju. Nah, gue sebagai anak kemarin sore, ya gue harus menjaga itu. Itu tips and trick dari gue sih. Oke, keberanian lu datang dari luka masa lalu. Cialah. Terus juga tadi jangan didramatisir sih. Ya emang luka masa lalu dong. Luka masa lalu dong. Nah, apa namanya? Kalau jadi nih teman-teman nih, nanti ada satu rekaman itu sebenarnya nggak podcast kayak gini tapi alam deep talk banget. Nah, nanti abis Hanes kali di-share kali ya. Nah, itu sosok di balik itu ada sosok ibu. Ya ada mak gua. Ada mak lu yang katanya selalu ngasih pilihan lu mau kemana aja nggak apa-apa gitu. Iya. Itu privilege banget bagi gue sih. Itu privilege banget deh. Nah, gue ngomong ketika lu buat temu deh. Lu ngomong sama mak lu gak? Ngomong gue. Lu ngasih tau modalnya berapa? Gue kalau jadi bapak lu terus tiba-tiba lu ngomong ke gue terus ini modalnya 700 juta buat satu event sih kayaknya gue gelepak dah. Mahal banget anjing. Enggak, ngomongnya di awal kan. Enggak, ini 10 juta doang. Oh, ya udah. Jalan. 10 juta kan event pertama ya, Suddenly Gigs. Iya. Oh itu 10 juta ya? Ya sekitar segitu. Sisa-sisa dikit ya. 8 juta ya. 7 juta, 8 juta. Dia berarti mak lu tuh ngasih ruang yang cukup oke. Terserah kan mak gue gak modalin. Iya sih benar juga sih. Benar juga sih, mak lu gak modalin sih. Mak gue tuh gitu ya. Untuk berarti support moral kan mak lu? Iya, moral banget mak gue. Tapi kalau orang yang gak punya privilege kayak gitu, menurut lu bisa diciptain gak sih? Bisa. Tapi agak ngelawan-ngelawan dikit ya? Iya pasti susah sih. Agak ngelawan-ngelawan dikit ya? Iya, karena bertanggung jawab atas pilihan itu gak semua orang berani. Oke, bukan ngajarin orang untuk ngelawan, tapi ketika lu tahu jalan pilihan hidup lu sendiri, menurut lu harus berani ngambil resiko tersebut dong? Tidak mengharuskan sih. Tapi? Cuma ada pilihan untuk mengambil itu. Tapi gue nanya lu juga, goblok juga orang posisinya lu udah dibebaskan segitunya. Gue sih mencoba untuk membayangkan, BTW gue juga basicnya dari orang yang punya emak yang sangat bisa menerima kerebelan ya. Jadi kita sebenarnya di posisi yang sama secara pendukungan orang tua, tapi banyak orang-orang kayaknya yang mau buat sesuatu tuh, gue kenapa nggak kerja aja sih? Iya. Iya kan? Iya. Jelas 4 juta sebulan, 5 juta sebulan, lu hidup, lu punya anak, lu nyekolahin anak lu dan sampai meninggal kayak gitu. Dan ketika ada orang datang dengan pilihan, gue mau buat ini, gue mau buat itu. Menurut gue, tadi kita di volume sebelumnya udah nyinggung bahwa manajemen resiko penting ya? Penting. Bukan berarti barbar tolol ya? Iya. Iya. Gue nanya dah, temu dah. Manajemen resiko yang lu pikirin pertama kali apa? Harus rugi. Harus rugi? Harus. Secara materi ya? Kenapa tuh? Harus rugi, harus minus. Orang mah nyarinya plus bego. Kenapa harus minus aja? Mau gimana gak minus? Kenapa? Loh, butuh caper ya? Iyalah. Butuh cari perhatian. Lah, sekarang kita kalau bikin brand aja butuh bayar meta buat ads kan? Setuju. Ya sama, konsepnya sama. Itu minus gak? Iya, modal jatuhnya ya. Iya, harus minus. Oke. Selain duit, capek. Pikiran. Parah. Dikira buat sesuatu gampang kali. Iya. Pikiran, fisik. Terus kalau case-nya masih sekolah harus bisa bagi waktu karena dua-duanya harus selesai. Iya. Nah ini menarik nih, soalnya gue ketemu orang beberapa yang buat gitu, fuck sama kuliah. Menurut lu dua-duanya harus selesai? Iya, karena menurut gue apa yang gue ambil dan belum selesai itu adalah hutang. Utang untuk diri lu sendiri? Iya. Oke. Dan utang itu harus diselesaikan. Oke, lah berarti teman-teman yang mau buat, yang posisinya lagi kuliah tuh bagus sebenarnya. Memulainya pas kuliah tuh oke menurut gue. Tapi bukan berarti kuliahnya dilupain. Iya. Lu harus tetap sarjana atau diploma apa segala macam yang lu ambil. Setidaknya apa yang kamu pilih, apa yang teman-teman pilih itu ya diselesaikan karena teman-teman sudah memilih untuk mengambil itu. Tapi perih banget ya awal-awal temu ya perjalanannya. Perih cuy. Perih ya? Perih banget. Capek nongkrong. Kacau. Iya dong, lu harus lupa. Gue sih gue nggak cukup tahu tentang bagaimana perjalanan temu sampai ada ya. Tapi gue ngebayangin anjing lu ngopi kiri kanan sih pasti sih. Pasti.
Iya kan? Iya. Nggak mungkin. Lu jemput bola kan kasaran? Jemput bola gue. Lu berpikir Temu akan menciptakan pasarnya sendiri nggak? Bukan kayak gitu. Lebih tepatnya Temu akan masuk ke pasar yang sama. Oke. Menjadi produsen di industri yang sedang berjalan. Iya. Menarik. Kalau orang cukup idealis, misalnya ada orang idealis datang nih. Iya. Dia ngomong, gue pengen idealis gue ada, tapi di industri dimakan. Maksudnya industrinya laku, tapi idealis gue tetap jalan. Menurut lu di awal-awal logis nggak? Enggak. Lu tetap, kalau bahasa gue sih harus ngejablay dulu kan. Iya. Lu harus ngikutin tren dulu sampai lu ditengok, terus lu ngebuat sesuatu yang lu anggap oke kan sebenarnya. Iya, benar banget. Nah, proses Temu ngejablay sampai adanya Honestly nih. Gue tuh ngeliat Honestly tuh kayak produk jujur tuh, tau gak sih lu? Ini kayak orang cerita deep talk, nggak ada barriernya, nggak ada pagernya. Yang pokoknya gue pengen buat aja. Tuh gue ngeliatnya tuh kayak gitu tuh. Terima kasih. Temu tuh gue ngeliatnya kayak gitu tuh. Terima kasih. Nah, lu bisa sampai titik, pasti lu sebelumnya ngejablay kan? Ya. Lu kiri kanan, lu caper in the good way ya. Ya. Caper in the good way. Nah, proses capernya itu capek banget pasti. Ih, capek parah. Duit. Iya. Iya kan? Tenaga sama pikiran. Terus mungkin bagi kita yang orang yang emang senang ngomong pun kadang ada di titik anjing capek banget ngomong. Setuju. Capek banget ngobrol. Iya benar. Gue pernah ada di titik itu juga. Gue sampai pernah ditanyain sama teman-teman gue kayak, kok lu bisa sih di rumah doang 24 jam? Karena gue pernah di titik gitu. Nah, jawabannya? Karena kenapa ya? Gue bukan orang yang introvert, tapi gue pernah ada di titik malas ketemu orang, capek banget. Ini ada singgungan sama Temu nggak? Iya, karena itu di prosesnya Temu. Ya. Ada di prosesnya Temu. Berarti hal si lu nggak mau keluar rumah apa segala macem ada di dalam proses ngejablay tadi kasarannya. Iya, karena sempet di titik pagi gue ketemu A, siang gue janjian sama B, sore sama C, malamnya gue nongkrong sama D. Oke. Dan itu ada di prosesnya Temu. Sejujurnya. Cuma orang-orang, teman-teman gue nggak nyadar kalau itu tuh strategi gue untuk ketemu. Oh. Mungkin teman-teman nggak nyadar kalau dari tongkrongan itu sebenarnya gue kurasi orang. Teman-teman mungkin nggak nyadar kalau dari situ tuh gue kurasi vendor. Ya. Apa dari informasi yang lu dapet ya? Iya. Okay. Cuma kan gue tuh melakukan itu, gue tuh udah ada, gue mau melakukan sampai titik ini, gue melakukan ini. Banyak teman-teman gue yang nggak nyadar. Terus pada akhirnya mereka relate di sekarang. Wah, berarti waktu itu kayak gini toh. Oh, niatnya gini. Ya iya. Tapi kalau gue lihat juga banyak, mungkin nggak banyak sih, tapi ada beberapa orang yang kadang lupa pentingnya lu nongkrong apa segala macam untuk ketika lu mau buat sesuatu gitu. Menurut gue itu kunci penting sih buat. Kacau sih. Iya makanya. Oke, misal nih gue pengen, let's say rangkum lah. Ini media yang belum lama. Nah, gue tuh cukup kesana kemari untuk ngobrol apa segala macam. Oke. Industrinya sedang ada di sana. Oke. Ya, lu kasarannya media online sekarang lu dalam apa maksudnya platformnya YouTube, Twitter apa segala macam lagi dibutuhin habis-habisan nih. Lagi dibutuhin habis-habisan. Menurut gua bukan hanya lu ngeriset industrinya, tapi lu ngeriset bagaimana pola industrinya bekerja menurut gua. Iya, benar banget. Iya kan sih? Iya. Bukan tentang semua orang lagi beli jersey bola terus lu dagang jersey bola gitu. Orang yang dagang jersey bola dan laku itu orang yang tahu bagaimana caranya jualan menurut gue. Iya. Iya kan. Nah itu yang gue juga ngalamin, makanya gue tuh pengen tahu banget dari Temu tuh ternyata menyakitkan itu awalnya. Semenyakitkan itu. Tapi kan kalau gue ngeliat sekarang lu udah ada di titik dimana lu diajakin ngobrol sama orang kan. Iya. Gue di titik sekarang gue bersyukur sama tim gue. Karena disupport sebegitunya. Iya. Di awal gue sendiri, gue sama beberapa teman gue. Sekarang ya mungkin kita udah berlapan, udah agak lumayan nih ya, timnya gede ya. Kalau mabok tuh putarannya nggak cepet. Oh iya kan, betul. Sebotol belum mabok. Iya. Kalau dulu sebotol udah mabok. Iya. Bener. Dulu satu botol Amer buat bertiga berempat mabok. Berdelapan sekarang
Kayaknya harus nambah botol dah gitu Iya, kan. gitu. Nah, berarti teman-teman di sini mungkin yang lagi buat PH apa creative agent atau apa segala macam harus riset pasar dan nongkrongin orang-orang yang ada di dalam situ. Karena dari obrolan tuh kita bisa ngerti, oh ini bocah, ini sorry bukan bocah, ini orang, oh ini sevisi nih sama gua. Oke. Oh ini orang bisa nih kayak kalau kerja bareng gua nih. Oh kayaknya gua oke nih kalau kerja bareng dia nih. Iya. Itu kan dari obrolan. Ya jatuhnya ke kurasi tadi ya? Iya ke kurasi tadi. Dan gua datang ke tongkrongan nih. Ada 5 orang di situ. Gua nggak pernah disclaimer gua kesini mau ngobrolin tentang kerjaan enggak. Tapi gua ngobrol di situ bla 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 bla. Setelah pulang dari situ at least plus 2 hari 3 hari gua ngontak. Ngobrolin. Oke. Ini teman-teman tadi dari tadi dengar proses ngejablay. Yang gue maksud ngejablay itu lu harus dandan cantik. Apa ya? PH lu yang lu buat itu harus dandan cantik sebagaimana mestinya sampai orang lihat anjing nih PH cantik gitu. Oke juga nih. Ya oke juga nih. Ini bisa enggak ya gue kerja sama dia? Nah, itu proses itu yang gue namain ngejablay sih. Dan fun fact, banyak orang mengira Temu tuh orang-orang lama. Ternyata ya anak baru semua. Anak 20 tahun. Iya. Banyak orang ngira Temu itu orang lama yang buat 24 tahun, 26 tahun. Iya. Faktanya kan enggak. Tapi menurut gua tongkrongan lu cukup oke untuk mendukung bisnis lu sih. Iya sih, harus diakuin lu bisa ngobrol sama orang-orang gede, event apa segala macam. Iya, karena pada akhirnya aku di dalam industri ini kan. Iya benar sih. Setuju. Nah, setelah Honestly nih. Ini gua orang awam nih. Ngeliat Honestly segede itu, apakah ini kan beban buat lu nih? Menurut gue ya. Anjing lu line up pertamanya udah kayak gitu. Tahun depan pasti demand-nya ayo masa biasa lagi, ayo dong naik lagi. Nah, ketika demand itu naik, sebuah parameter keberhasilan gak buat lu? Berhasil dong ya. Dan memang targetnya itu. Tahun pertama itu bukan secara kuantitas bukan menjadi goals. Tapi nama kemana-mana lah kasarannya. Iya, ada Honestly konser, promotornya siapa. Oke. Nah itu teman-teman harus dipikirin, itu juga butuh modal ya. Iya. Apalagi mungkin teman-teman ada yang mau di bidang event atau promotor, mungkin nggak orang yang modalnya nggak seberapa, pelan-pelan buat kayak gitu. Mungkin banget, asalkan pinter ngaturnya. Pinter capernya kayak gimana ya? Ya, caper, punya kualitas. Iya. Itu sangat-sangat memungkinkan. Aku nggak bohong nih. Sangat-sangat memungkinkan. Kayak dari tadi nggak ada yang bohong. Oke. Serius. Nggak tahu ya, karena mungkin industrinya sekarang udah mulai geser. Setiap orang punya kesempatan untuk ngebuat sendiri. Jadi menurut gue secara bukan ekonomi ya, tapi secara daya beli apa segala macam, industrinya berkembang terus gitu. Iya, benar banget. Kalau teman-teman yang mau buat tuh nggak harus modal gede sebenarnya. Iya. Pinter jualan aja yang penting. Iya, penting pinter jualan. Karena gini, kalau yang Honestly Concert ini udah ada Bara Suara, Danila, Festivalis, Depan Turas, ada Ucup, Onat, Sansan tuh ini banyak orang yang nggak tahu Sansan ternyata. Gue jujur ya, gue tahu Sansan tuh belum lama. Jadi Sansan tuh vokalisnya Bibi Gaskin. Iya tahu. Iya. Dan ternyata banyak orang yang nggak tahu itu. Iya. Bibi Gaskinnya tahu, Sansannya nggak tahu. Iya. Honestly itu tanggal 22. Iya, tanggal 22. Oktober. Terus tiketnya bisa dibeli di menjelangtemu.com. Kalau nggak punya Instagram bisa langsung ke browser menjelangtemu.com, enter. Nah, langsung ketemu. Honestly itu prepare berapa lama sih? Prepare dari nol deh, dari pertama kali ini dibahas. Kalau ini kan seharusnya ini Oh iya. Ini harusnya aku ikut iya lagi. ini harusnya pas pandemi ya. Harusnya pas pandemi. Jadinya Honestly Konser itu harusnya itu di tanggal 13 Juni 2020. 2020. Iya. Gara si virus tai ini membuat lu mundur sampai 2 Oktober 2022. Rombak semuanya. Iya. Terus kita mulai bahas lagi itu kemarin setelah turnya Sugi. Oh ya. Setelah turnya Sugi berarti Honestly Oktober, Juni, Juli, Agustus. Mungkin Juli kali ya. Juli. Kita 6 bulanan ya? Nggak nyampe. Kita nggak soalnya panitia kampus. Itu event gede anjir. Anjing hamil 5 bulan, Tapi ya gimana ya? Didukung sama tim yang proper jadi iya, itu beruntung enak jalan ya. Iya. Lu kan lu bilang tadi harusnya ini pas pandemi awal ya. Lu mengartikan sebuah halangan
terhadap apa yang lu buat tuh apa sih? Kayak pandemi kan salah satu halangan kan sebenarnya. Gue ngerasa gini tau sekarang. Banyak beruntungnya. Kenapa tuh? Bayangin gue sekarang ego gue dikasih makan, honestly concert jadi project pertama kita. Heeh. Kaget nggak? Tim baru langsung project gede. Kaget nggak? Iya. Terus ke bawah alay nggak jatuhnya? Alay yang lu maksud kayak apa sih? Banyak lah. Salah satu di satu ya? Satu aja. Nggak efisien. Oke. Itu alay. Iya. Bakal alay nggak? Itu yang gue Berarti mental ya yang lu bilang ya? Iya. Nah, karena pandemi itu kan jadi ada suddenly gigs, terus banyak kolaborasi, terus kita ngebawa beberapa band untuk tour. Itu kan dari situ kan, oh ternyata flow kerjanya enaknya gini nih. Nemu salahnya. Iya, terus nemu orang-orang yang, oh berarti gue cakepnya di sini, gue kurangnya di sini, yang di sini cakepnya si dia. Oh, kurasi orang. Iya, placing orang di dalam posisi-posisi itu. Oke. Oh iya benar. Terus cara komunikasinya jadi tambah ngerti, oh dia ngomong gini berarti maunya gini. Dia bergelagat kayak gini, oh berarti pengennya gini. Iya. Secara personal jadi lebih dekat ya? Iya, jadinya jatuhnya kan honestly concert udah jadi project beberapa kita. Ke berapa kita. Oke. Nah itu lu semua yang denger nih, jangan ngelihat honestly karena gedenya doang. Iya. Perjalanannya anjing-anjingan ya. Perjalanannya parah sih. Makanya itu dibelilah tiketnya. Nah, tolong dibeli tiketnya teman-teman. Tapi bukan cuma dibeli karena respect. Tapi line up-nya anjing-anjing. Ada Bara Suara, Festivalis, terus ada Bara Suara, Festivalis, terus Depan Turas, Danila. Iya. Danila, Ucup, Onat, Sansan. Sama Sansan. Nah itu menurut gua line up gokil dengan harga segitu. Lu langsung cek aja di IG-nya. Ntar itu udah pokoknya info ada di situ semua dah pokoknya. Betul. Info ada di situ semua. Lu takis aja. Thank you Lam. Sama-sama. Buat kehadirannya. Tapi bukan berarti ini berhenti sampai sekarang. Ntar masih ada nih volume-volume selanjutnya yang gini dah. Lu pada pengen bahas apa? Komen dah. Komen. Kalau lu temen-temen anak-anak kampus mau ngobrol juga komen aja. Oh komen aja? Boleh kan ya? Boleh lah. Boleh. Komen aja. Ntar ngomong sama Rangku Media atau langsung ke gue juga boleh. Oke, nanti bagi lulu yang lagi pada buat Rangku Media visit ke kampus bisa kok. Oh bisa ya? Bisa lah. Oh gue baru tahu nih. Oke, boleh kan ya? Boleh lah. Boleh. Mau kan kalian? Mau lah. Boleh. Rangku Media nanti kemana-mana. Amin ya Allah. Nah oke, thank you banget Lam. Udah datang, kita lanjut di volume selanjutnya. Siap. Ini soalnya orang sibuk. Jadi gue ketemu dia tuh harus melalui manajer ya. Anjing. Enggak gitu. Oh enggak gitu ya? Enggak. Oke, thank you banget teman-teman. See you di volume selanjutnya. Dadah. Bye-bye.